warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawala. Pemirsa TVRI Ambon
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, siapa yang tidak ingin hidupnya akan dirahmati oleh Allah? Siapa yang tidak ingin dalam kehidupannya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala aktivitas? Namun perlu diketahui bahwa di balik semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan hidup dan kehidupan ini, tentunya ada ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa bentuk-bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqs minal amwal wa anfusi was samarat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguji setiap hambanya dengan sedikit kegelisahan atau ketakutan, dengan sedikit kekurangan harta, dengan sedikit kekurangan jiwa dan solat, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penolong dalam bentuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa meminta tolong kepada Allah dengan melaksanakan ibadah salat dan sabar adalah merupakan salah satu bentuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita berikan, atas nikmat yang kita lakukan, atas nikmat yang kita semua rasakan dari yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa nikmat itu berbagai macam yang diberikan dalam bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan. Surat Al-Baqarah ayat 157. Allah pun berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan barang siapa yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan berikan 3 ganjaran kepadanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat berupa petunjuk. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat berupa akan terbebas dari berbagai macam bencana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan solusi jalan yang terbaik kepadanya jika dia selalu melaksanakan dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala tentu akan menguji setiap hambanya, dan setiap ujian yang diberikan tentunya tidak lepas daripada apa yang disesuaikan dengan batas kemampuannya. Itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Allah. Wa basyiri sabirin, hanya orang-orang yang sabarlah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiri sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setiap hamba yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa semua yang dia miliki, dia yakin bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya pasti akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan apapun yang dia rasakan, apapun yang dia miliki, apapun kekuasaan yang dia dapatkan, sudah barang tentu itu adalah merupakan bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas cobaan yang dia lakukan dengan sabar dan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa dalam bentuk susah, senang, suka, dan duka perlu kita nikmati semua itu. Karena ketaatan kita kepada Allah akan menimbulkan kesalehan sosial. Ketaatan kita kepada Allah akan menimbulkan kesolehan individu. Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli
ayyatiya yaumul la bai'u fihi wala khulatun wala safa. Setiap rezeki yang Allah berikan, setiap magfirah yang Allah berikan, Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita dengan rezeki yang Allah berikan kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan? Mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Itu adalah semua bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah yang nantinya akan menimbulkan kesalehan sosial dan bahkan mengarah kepada kesolehan individu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah menjadi orang-orang yang selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Karena dengan sabar dan salat itulah yang akan bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang takwa, yang beriman, dan orang-orang yang saleh dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan pada renungan di hari ini. Semoga dapat bermanfaat dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.